Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Fajar Prestio dengan NRP 50 7 87. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang eh, filtering. Jadi ada tiga filtering, ada band pass, low pass, dan high pass. Di situ kita akan melakukan cut off di masing-masing filter itu dan kita akan mencoba dengan data sintetis terlebih dahulu dan akan dilanjutkan dengan data real yang sudah saya coba tadi saya lihat. Nanti kali ini saya menjelaskan yang data sintetis terlebih dahulu. Kali ini kita akan memulai duluan. Kita akan membuat, eh, kali ini sudah merun importnya. Kita lanjutin langsung ke ini. Kita buat kodenya dulu agar dia tahu perbedaannya. Tulis data, cut off-nya berapa nanti. Data cut off, kita tulis fs, koma, dt, IP-nya apa, koma, order 4. Kita tutup di sini. Harus ada kesalahan teman-teman di sini. Jadi harus def compute SNR dulu. Terus ini signal noise. Kita tutup, lanjut lagi. Eh, Bawahnya itu power signal NP dengan signal dua, tutup lagi, cobain lagi, power noise NP dengan noise dua lagi, tutup lagi, kita enter lagi, terakhir SNR eh, DB plus sama dengan 10 dikali NP-nya, NP titik log 10, terus kita tulis power signal dibagi itu dibagi power noise ya, jadi dibagi power noise. Sudah, kalau sudah, ini kita langsung tulis aja di bawahnya return return SNR DB. Ya sudah, kalau return ini kita langsung run saja. Kita langsung tulis def bawahnya yang tadi itu. Oke, sebentar, ini bisa langsung eh, kita akan tulis tipe-tipenya apa aja di sini. Jadi seperti ini. Oke. Selanjutnya, ini tadi yang udah saya masukin, yaitu nilai-nilai dari eh, butter filternya, data cut off, order berapa, tetap pakai tipe 3 kan adalah low pass, high pass, dan band pass. Kita masukin new nya itu 0,5 dikali frekuensi samplingan nanti. Setelah itu kita masukin plot spektrumnya. Ya, kita masukin seperti biasa. Kita ingin sekali ya, ini tugasnya plot spektrum ini sebenarnya buat eh, kita ngambil fungsi spektrum ini spektrum analisnya sebelum kita melakukan filteringnya. Jadi kita masukin dulu. Setelah ini kita langsung masukin ke data sintetis aja biar cepat. Kita langsung masukin nilainya itu fs sama dengan 100. Terus kita masukin lagi dt sama dengan 1/fs. Fs itu segede harus sama ya. Jadi kalau pakai kapital depan berarti pakai kapital juga. Bisa kita tulis t sama dengan np range 0,5 dt
F signal sama dengan kita tulis juga MV signal sama dengan 5. Itu kita kembali lagi tulis ini signal. Ini tuh kita buat clean seismic like signal aja kita biar tahu, jadi kita signal sama dengan NP range, sorry, NP sin, NP sin, terus 2 dikali NP, 2 dikali NP kali P kali Fs nya, F signal maksud saya, F signal ke sini aja, F signal, signal dikali T dikali NP XP min 2 dikali T kurang 2,5. Jadi kita tutup lagi, kita kali 2 kali. Tutup 2 kurung. Nah, jadi kita lihat kita akan ngebuat random noise, yaitu sama dengan np titik random, kita sini titik seed 42 kita tulis. Jadi kita tulis noise-nya sama dengan 0,5 dikali np random, kita cara mdn, kita tulis ini len dalam kurung T untuk 2 kali, kita tambah nilainya dengan 0,5, sorry, kita tambah 0,5 dikali NP titik sin 2, terus NP titik P dikali lagi 20 dikali T tutup kurung. Setelah itu kita akan membuat noise seismogram aja, kita di sini bawahnya noise seismogram, noise, sorry salah, noise seismogram, mogram ya, seis seismogram ya sama dengan signal ditambah noise. Jadi tambahin lagi SNR noisy sama dengan compute SNR, dari sini signal koma noise, terus bawahnya kita print langsung, print yang mana F yaitu initial, inisial SNR, terus titik 2, ya itu kita tulis di sini, eh, kita tulis langsung ke SNR noise, SNR noisy titik 2 kembali, terus kita titik 2V, kita tutup, terus kita tambahin db, oke kita run inisial SNR non dbd, oke. Sudah ada error sebentar ya teman-teman, akan saya perbaiki dulu.
Oke, lanjut lagi. Jadi kita sudah ketemu ini dengan inisial SNR itu min 6,12 dB sesuai dengan yang memang di videonya Pak Dharma. Kita langsung melakukan run di sini buat melihat data awal lah, yaitu ini data clean seismogramnya. Terusnya ada noise. Jadi dari nilai ini ke clean ada noise dan jadinya seperti ini datanya. Jadi campuran dari nilai natural atau nilai asli dari seismogramnya sama nilai noise-nya. Jadi datanya seperti ini. Oke, kita lanjutin lagi. Kita membuat eh, yaitu kita membuat sebuah setelah kita membuat data sintetik seismograma, kita membuat sekarang spektral analisisnya. Jadi kita harus tahu sebelum melakukan filter di mana kita harus melakukan cutoff-nya itu di posisi mana saja, di spektral berapa aja. Oke, kita langsung mencoba. Oke, pertama-tama kita akan masukkan dulu nilai spektralnya itu frek eh, emisi, koma AMP noisi, terus koma sama dengan plot spektral spektrum. Terus kita enter. Terus ini noisi seismogram, koma fs, koma sorry title sama dengan, saya jelasin di sini, FFT spectrum of noisy seismogram before filtering. Nah, ini filtering, koma, kita masukin X lim sama dengan 0,50. Kita enter lagi, kita tutup di sini, kita run. Nah, ini FFT spectrum noise seismogram before filtering. Kita bisa lihat di sini ada nilainya ya teman-teman. Kita akan membuat cut off di sini di yang segar yang lihat di ini. Karena di sini yang kita ambil targetnya nilai yang ini, yang A10 ini. Ini adalah noise-nya. Ini yang kita ambil, kita targetkan. Oke, lanjutin lagi ke berikutnya. Kita akan melihat low pass, high pass, cut off, dan band pass seperti apa aja. Jadi dari kinetic signal ini, komponen utama itu ada sekitar 5 Hz, dan sedangkan noise sinusoidal ini kan kita dibuat di sekitar 20 Hz tinggi. Maka pilihan filter itu yang masuk akal kita akan coba. Yaitu kalau kita pakai low pass, itu kita akan mempertahankan frekuensi rendah sampai 8 Hz. Dan eh, kalau kita pakai high pass itu akan mempertahankan frekuensi di atas 3 Hz. Dan kalau band pass itu fokus pada sinyal utama sekitar 5 Hz gitu. Seperti itu teman-teman. Jadi kita akan coba terlebih dahulu. Nah, target kita ini sinyal utamanya di 5 Hz ini yang saya lingkarin. Kita akan masukin nilai-nilainya itu. Tulis low pass, cut off sama dengan 8. Terus high pass, cut off sama dengan 3. Dan band pass, cut off sama dengan 4. Kalau nanti kita bisa ubah teman-teman 6. Kita coba run. Oke. Setelah kita lanjutnya kita masukin ke apply law, nilai-nilainya itu berapa aja. Oke, kita lanjutin lagi. Oke, kali ini kita akan melanjutkan. Kita akan apply low pass, high pass, dan band passnya. Kita akan masukkan di sini nilainya itu. Yang pertama kita akan masukin low pass yaitu signal LPV sama dengan
butter, filter, kita ingin, oke, kita tulis noise seismogram, di situ kita tulis koma cut off. Mohon maaf tadi ada sedikit kendala, jadi kita lanjutkan share screen kembali. Itu kita akan coba kembali tadi yang sudah kami cobain itu, nih, terus lagi cut off, sama dengan low pass cut off, kita pakai koma, kita tulis sini nilai fs sama dengan fs, jadi kita tulis tipenya apaan. Kita di sini low pass, terus sama kita akan ulang lagi, jadi kita copy aja, hanya beda tulisan doang. Dari sini kita ganti dari LVV ke HPV karena high, tulis HPV itu kita ganti di sini high pass, high pass kita ganti di sini ke high pass, high pass. Nah, terus lanjut lagi di bawahnya, itu kita masukin band pass gitu di sini, berarti BPF sini band pass, sama di sini juga band pass. Jadi kalau udah kita langsung run. Oh iya, dan ada koma di sini. Saya melupakan sesuatu. Taran. Oh, oh ada koma juga di atas sini. Sudah. Oh iya, dan ada dalam kurung di sini. Kita, ya, ini juga sama teman-teman. Baru kita run. Noise seismogram. Ya, kesalahan teman-teman. Noisy, bukan noise, tapi noisy. Sorry, ada kesalahan di penulisannya. Tapi bukan noise, tapi noisy. Oke, karena tadi atas kita tulisan noisy, bukan noise. Kita lanjut lagi ke berikutnya. Kita lanjut ke nilai dari spectral analytical di filter. Kita coba, di situ kita tulis saja. Kita akan ngeplot di sini nilai-nilainya berapa aja. Oke, sebentar. Di sini kita sudah memakai lagi, kita run kembali. Jika sudah, kita langsung run lagi tadi yang sudah kita buat residual LVV, residual dan nilai-nilai SNR aja, biar nilai SNR ini keluar. Kita run. Ini nilai SNR kita sudah tahu. Di LPV 3,6, di HPV SNR masih cukup rendah. Berarti di situ di HPV ini masih dikuasain dengan nilai-nilai noise-nya. Coba kita run di sini. Nah, oke. Jadi kita sudah melihat nilai-nilainya di original noise-nya seperti ini yang kita lihat di sini. Jadi, nah ini original noise, dan kita pakai low pass, kita melakukan cut off, ya itu di 8 Hz. Jadi saat kita cut off di 8 Hz, nilainya seperti ini. Lihat, eh, agak agak hmm, maaf, ini keluar lagi, mungkin dari jaringan saya kurang bagus. Lanjutin lagi. Ini kita lihat, dan kalau kita sudah melakukan high pass filter 3 Hz,
Dan untuk band pass filter dengan cut off di 4 sampai 6, jadi kita nge-cut off dua tempat di frekuensi 4 dan di frekuensi 6 kita cut off. Kita bisa melihat nilainya, yaitu lebih rapi dengan nilai band pass filter di SNR 10,81. Kita coba ganti-ganti saja ya, teman-teman. Di sini coba kalau kita ganti di sini nilainya 6, di sini 5. Coba apakah ada perbedaan? Dan di sini kita ganti low pass cutoff-nya 10. Atau di sini kita ganti 4. Kita coba run. Dan kita akan coba run juga di sini. Harus ada perbedaan, teman-teman. Nah, kalau kita pakai cutoff 4, di sini kita lihat nilai eh, low pass-nya naik 181, teman-teman, 6,5 Hz. Coba kalau kita buat di sini, nilainya jadi 9, sorry, 7 dan 6. Dan di sini cutoff kita taruh di 6 juga. Dan ini kita taruh di mungkin cutoff 11. Atau ada perubahan. Kita lihat kalau di sebelah kita SNR turun 62,5 dan di sini malah naik, dan di sini cutoff 76 itu tetap sama 1081. Jadi kita harus mencoba mencoba karena sini kita lihat nih masih ada berantakan. Kita bisa coba mungkin di daerah range 3 sampai 4, dan di sini kita turunin 7, dan di sini kita turunin 2. Jadi kita tahu ada perbandingannya. Oke, kita bisa lihat sendiri. Kalau kita pakai 7, harusnya atau nilai SNR kita lihat naik di sini 4,12, dan di sini nilai 2 6,11 turun juga. Dan di sini malah kita kalau pakai 3 dan 4 kelihatan band passnya jadi jelek 0,10. Berarti kita harus pakai nilai yang memang eh, di range yang bagus. Coba kita pakai misalnya 4,5 dan 5,5. Kita pakai 5, kita coba run. Dan di sini kita keluar lihat hasilnya. Nilainya 13,48. Kita lihat lebih presisi. Coba kita coba lagi di 4,8 dan 5,9. Di sini kita turunin di 9 kalau high passnya. Coba kita cobain aja. Kita harus melihat perbedaan, teman-teman. Oke, di sini kita lihat makin jelek. Sini sudah lumayan bagus 4,12 di 7. Dan ini 7,47. Jadi turun kembali. Jadi kita sudah punya bahwa nilai cut off yang bagus di band pass itu. Di sini kita tulis 4, sorry 3. Di sini kita tulis nilainya itu 4,7, dan di sini 5,7 pun harus sudah bagus, teman-teman. Kita lihat saja hasilnya. Kita lihat 10,28, berarti kita turunin lagi. Berarti yang tadi bagus ada nilainya di nilai seperti ini. Lihat nilainya di 12,77. Berarti nilai terbaik yaitu di nilai 4,5 dan 5,5. Oke, sudah terbukti ya nilai yang terbaik itu di sini. Eh, Bisa Ansi jelaskan kenapa dan bagaimana. Oke, akan memberitahu kenapa jadi hasil pada kali ini, itu kita bisa lihat nilai low pass yang ada itu tuh dia menggunakan frekuensi rendah dan meredam frekuensi tinggi. Jadi makanya kita memakai tadi kata frekuensi sekitar 8 Hz sampai 7. Jadi ini tuh untuk mempertahankan sinyal di 5 Hz-nya itu dan mengurangi noise frekuensi tinggi terutama di komponen 20 Hz, jadi kita hilangkan. Jadi setelah low pass diterapkan, bentuk sinyal yang ada ini yaitu lebih baik gitu harusnya. Jadi gangguan frekuensi tinggi itu berkurang. Kalau jelas nama low pass masih dapat melewati beberapa komponen noise gitu. Kita lihat di sini low pass, tapi low pass ini lebih bagus. Jadi apa ya, pada rentang frekuensi rendah ini hasilnya memang lebih baik daripada sinyal awal, tapi belum tentu paling optimal gitu. Tapi secara visual
low pass juga mendekati sinyal aslinya. Terutama pada bagian tengah kita bisa lihat mungkin di bagian kiri kanannya masih ada noise dan frekuensi tingginya, tapi di tengah sudah lumayan baik. Berarti menunjukkan bahwa low pass ini efektif dan menekankan noise berfrekuensi tinggi. Lanjut lagi ke high pass. High pass ini yaitu meredam pada frekuensi rendah. Nah, karena ini meredam frekuensi rendah, jadinya komponen di atas 3 Hz itu tetap dipertahankan karena sinyal utama berada pada 5 Hz. Sinyal tersebut masih dapat lolos melalui filter ini. Nah, otomatis dia juga masih melewatkan noise frekuensi tinggi, termasuk yang 20 Hz itu. Akibatnya high pass ini filter yang tidak sebersih low pass dan band pass. Ini tuh lebih cocok digunakan apabila gangguan utama berada pada frekuensi rendah. Misalnya katanya stay trend gitu atau drift atau gelombang yang sangat lambat yang tidak diinginkan. Jadi pada kualitasnya mungkin high pass ini kurang optimal karena noise dominan justru berada di sebagian komponen frekuensi rendahnya. Nah, nanti lagi ke band pass. Di band pass kita coba-coba dan kita dapat angka 13,48 dB, itu angka yang baik untuk SNR. Nah, band pass ini terbaik, yang paling baik lah untuk data sintetis ini karena dia bisa menekan di antara frekuensi rendah yang tidak dibutuhkan dan frekuensi tinggi yang tidak dibutuhkan. Jadi kita cut off di sebelah kanan yang tinggi dan yang rendah di kiri gitu. Dari sisi spektrum bandpass ini juga menunjukkan hasil paling lumayan, paling bagus, paling mendekati karena sinyal sintetis ini memiliki frekuensi dominan yang sudah diketahui. Jadi bandpass filter ini menjadi metode yang paling tepat untuk mengisolasi sinyal utamanya seperti itu. Jadi untuk nilai sintetisa mungkin seperti ini dan kita akan lanjutin lagi dengan data aslinya.